Jadi bagi kamu yang punya hajat atau punya wishlist di tahun 2026, ayo kita tulis. Dan itu membuat saya begitu hancur rasanya. Saya pikir 2025 adalah tahun terberat bagi saya dan keluarga. Oke, sekarang tangan kanan letakkan di dada kayak gini. Dengerin dan rasakan kata-kata saya dan ikutin dalam hati. Yuk kita tulis bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dengan saya di sini DM Rahmi. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah ya, Masya Allah bisa ketemu lagi di channel ini. Channel yang insya Allah selalu bisa memberikan energi dan insight positif. So bagi kamu yang baru di sini jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kita bisa saling menularkan dan berbagi energi positif. Kapanpun teman-teman lihat video ini, ketemu video ini, saya tag sekarang ini di akhir tahun 2025. Dan di sini saya mau ngajak teman-teman untuk praktek langsung scripting tahunan ya untuk 2026. Jadi bagi kamu yang punya hajat atau punya wishlist di tahun 2026, ayo kita tulis. Tulis semuanya mulai dari keinginan yang kecil sampai yang besar. Urusan terwujud enggaknya itu ranahnya Allah, itu bukan ranah kita. Jadi kita semacam gini, belanja bukan hanya sekedar masukin keranjang, enggak, tapi kita udah check out, udah kita payment, kita bayar, jadi udah kita tinggal nunggu barang itu datang. Kan kita nggak bisa memprediksi tuh estimasi dari ekspedisi, ya. Jadi anggaplah seperti itu. Kita tulis keinginan kita apapun itu, dan insya Allah kalau energi kita benar, getaran kita benar, semesta akan memproses dan mendatangkannya, mewujudkannya menjadi kenyataan di 2026 ya, amin. Masya Allah, tabarakallah. Saya ngajakin untuk praktek scripting ini tulus banget dari dalam hati yang paling dalam. Ayo tulis ya, apapun yang kamu inginin, apapun hajat kamu, wishlist kamu itu tulis. Di tahun 2024 kemarin, kalau nggak salah awal tahun 2025, saya juga ngajakin teman-teman untuk scripting tahunan ya, menulis wishlist untuk di 2025. Dan Masya Allah, Alhamdulillah wishlist saya, apa yang saya scriptingkan itu hampir 70% itu terkabul semua. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu semua terjadi atau terwujud dengan cara yang kayak nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ya, jadi luar biasa banget kalau menurut saya teknik scripting ini. Anggapannya tuh semacam kayak kita tuh berdoa, tapi ada wujudnya, yaitu dalam bentuk scripting. Katanya 2025 itu ternyata adalah tahun pembersihan. Katanya 2025, sedih. Gak tahu, terharu aja. Terharu karena 2020 sedih. Belum ngomong udah terharu sih. Allah tuh maha baik ya. Allah tuh aduh. Terharu banget ya, karena Allah tuh ternyata maha baik. Baik banget, Masya Allah. Katanya ternyata 2025 itu adalah tahun pembersihan energi lama ya teman-teman. Jadi kata para pakar loa, akan banyak banget hal-hal yang nge-trigger kita, yang ngebongkar atau ngegali lagi luka-luka lama atau luka batin yang tertanam dari dulu ya. Itu tuh dimunculkan lagi ke permukaan ya. Jadi kita tuh kayak sering banget ke-trigger. Teman-teman gimana 2025-nya? Aman ya? Kalau teman-teman bisa nonton video ini, insya Allah berarti teman-teman hebat, bisa melalui tahun ini dengan luar biasa. Sedikit cerita ya, jadi pertengahan tahun 2025 itu, qadarullah saya kehilangan sosok ayah yang luar biasa, dan itu membuat saya begitu hancur rasanya. Saya pikir 2025 adalah tahun terberat bagi saya dan keluarga. Dan luar biasanya ya, skenarionya Allah itu beberapa bulan sebelumnya saya itu dipertemukan dengan pelajaran tentang kesadaran. Jadi mulai awal tahun, pertama kali saya itu kenal dengan Kak Sela ya, yang punya akun dari Vibrasi Cinta. Setelah saya itu masuk di dalam grup pembelajaran yang luar biasa,
saya mulai pelan-pelan memahami ya arti dari kehidupan. Setelah beberapa bulan ternyata saya mengalami kejadian kehilangan yang begitu menyakitkan ya, kehilangan seorang ayah. Dan entah kenapa semuanya itu sudah tersusun dengan sempurna. Jadi karena saya tuh sudah kayak mengetahui ya tentang kesadaran beberapa teknik bagi pemula, saya terapkan tuh di situ dan alhamdulillah saya bisa menerima semua luka, menerima semua yang terjadi, semua yang saya rasakan itu dengan benar-benar hati yang lapang, hati yang ikhlas. Dan ajaibnya ya, Masya Allah, setelah saya bisa menerima semuanya yang sudah terjadi, itu tuh kayak keajaiban itu muncul satu persatu. Termasuk wishlist yang saya tulis di awal tahun. Kayak satu persatu terwujud dengan cepat gitu. Dengan kayak, beneran gak ini? Sekali lagi Allah membuat saya sangat speechless, sangat terharu. Ya, ternyata benar di setiap luka, di setiap yang menurut kita hal yang menyakitkan. Itu tuh ternyata Allah tuh sudah membungkus hadiah terindah di dalamnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Oke, sekarang teman-teman yang benar-benar serius mau ikut praktek menulis ya, menulis keinginan menjadi kenyataan di tahun 2026 ini, segera siapkan sebuah buku dan pulpen. Terserah buku apa, yang penting bukunya kosong, jangan ada coret-coret yang hal-hal tidak penting atau apalagi catatan hutang atau kewajiban gitu ya. Yang penting bukunya bersih dari energi negatif. Paham maksudnya ya? Kapanpun teman-teman ketemu video ini, mau pagi, siang, malam ya, ataupun sudah 2026, kalau memang belum nulis scripting tahunan, yuk ambil buku dan pulpen. Sebelum kita menulis, ada hal yang paling penting yang harus kita siapkan, yaitu energi kita. Apakah energi yang sedang kamu pancarkan saat ini? Coba sekarang kita cek perasaan diri kita sendiri. Saat ini apa sih yang sedang aku rasakan? Saat ini aku sedang mengkhawatirkan apa sih? Saat ini aku sedang mencemaskan apa ya? Tanya itu dulu ke diri sendiri. Kalau sudah tanya, ambil selembar kertas ya. Robek aja dari buku scripting tadi. Teman-teman bisa tulis jawaban dari pertanyaan teman-teman sendiri. Misalnya sedang merasa sedih atau sedang merasa kecewa atau kesel atau marah. Tulis, aku sedang merasakan kesel, merasakan kecewa, merasakan marah. Karena tulis dengan jelas. Gak apa-apa, gak ada yang tahu. Yang tahu cuman kamu, buku, sama Tuhan. Ya, tulis aja pokoknya. Atau sedang takut misalnya. Aku saat ini sedang merasakan takut, cemas, gak bisa bayar kewajiban, takut besok udah ditagih tapi uang belum ada. Apapun pokoknya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam bentuk apapun. Tulis yang sedang kamu rasakan saat ini. Kalau sudah, kertasnya dipandangin dulu. Dipandangin dan dibaca ulang. Artinya gini, kita tuh memvalidasi perasaan kita saat ini, bener nggak? Sesuai nggak sama yang kita tulis? Aku sekarang, apa sih yang sedang kamu rasakan? Aku saat ini sedang merasa takut karena tidak bisa apa? Bener nggak? Maksudnya itu sesuai nggak dengan yang kamu rasain saat ini? Kalau benar, lanjut baca sampai habis. Ya, kalau sudah semua dibaca, artinya perasaan ketakutan, kecemasan itu sudah divalidasi. Kalau sudah, saya mau teman-teman terima semua perasaan itu. Terima bahwa mereka itu semua adalah bagian dari teman-teman sendiri. Bagian dari diri kita sendiri. Ya, kita tidak perlu memusuhinya, kita tidak perlu lari dari hal itu, kita tidak perlu bersembunyi, kita tidak perlu menghindar dari itu semua. Karena hal itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Paham ya? Gimana? Mau nggak menerima? Mau ya? Harus mau. Apapun bentuknya, kita harus mau menerima bahwa iya, memang benar. Itu yang aku rasakan saat ini. Ya, memang benar itu yang aku alami saat ini. Oke, kalau sudah, kertasnya boleh dilipat dulu. Nah, sekarang teman-teman, saya pernah baca suatu kalimat dari sebuah buku yang bagus banget. Sebenarnya, sejak kita dilahirkan, kita itu sudah berlimpah. Hanya kita saja yang membatasi. Kita yang membentuk batasan. Dan ketika batasan itu dilepas, maka kita semua akan kembali berlimpah. Keberlimpahan itu tentang membuka hati. Bukan hanya membuka dompet, membuka usaha, membuka peluang, tapi tentang membuka ruang yang ada di dalam batin kamu. Ya, tentang membuka ruang yang ada di dalam sini, di dalam batin kamu, untuk berkata, aku bersedia menerima.
bagaimana kita tuh bisa menerima kelimpahan, keajaiban, ya, solusi di dalam hidup kita kalau di dalam sini aja kita nutup. Kita tuh nggak bersedia untuk menerima. Kita nggak buka ruangan untuk menerima. Bagaimana kelimpahan bisa masuk? Itu tadi. Sebenarnya yang membatasi itu diri kita sendiri. Jadi saya mau sebelum kita scripting agar teman-teman bisa membuka ruang di dalam batin teman-teman sendiri. Ya, kita tuh nggak harus jadi sempurna dulu untuk layak menerima. Nggak perlu harus mencari validasi dulu untuk menjadi layak dicintai. Oke, sekarang tangan kanan letakkan di dada kayak gini. Dengerin dan rasakan kata-kata saya dan ikutin dalam hati. Boleh sambil tutup mata. Aku bersedia menerima dan aku tidak harus mengerti bagaimana prosesnya. Aku percaya semua hal yang aku inginkan itu adalah untuk aku layak menerima, aku layak dicintai, aku layak berkelimpahan. Tarik nafas dulu. Hembuskan perlahan. Sekali lagi ya. Aku bersedia menerima. Aku gak harus mengerti bagaimana prosesnya, tapi aku percaya apa yang aku inginkan itu semua untuk aku layak menerima, aku layak dicintai, aku layak berkelimpahan. Rasakan benar-benar saat ini kamu adalah hal itu semua. Kamu layak untuk menerima apapun, segala kebahagiaan, segala keajaiban. Kamu layak untuk dicintai dan kamu layak untuk berlimpah. Tarik nafas lagi, hembuskan. Gimana? Sekarang perasaannya sudah enak, sudah damai, sudah lega. Kalau kamu sudah merasa lega, merasa damai, merasa aman, oke, kita siap untuk scripting 2026. Oke, sekarang kita mulai scripting. Teman-teman silahkan ditulis semua keinginan yang ingin terjadi, yang ingin diwujudkan di 2026. Dari hal kecil sampai yang besar. Ya, apapun, semuanya, sebanyak-banyaknya. Yuk kita tulis bareng ya. Oh ya, jangan lupa tulisnya itu sedetail mungkin ya, sejelas-jelasnya. Tapi nggak perlu juga sih panjang-panjang, yang penting jelas keinginannya. Misalnya teman-teman pengen beli mobil, ya jelaskan mobilnya apa, mereknya apa, warnanya apa. Pengen lunasin kewajiban, tulis nominalnya. Oke? Gimana? Sudah teman-teman? Pokoknya tulis aja semuanya ya, tanpa terkecuali. Gak usah mikir gimana ya caranya, emangnya aku bisa. Kalau kamu mikir kayak begitu, artinya kamu sedang membatasi dirimu. Artinya kamu sedang melabeli dirimu bahwa kamu tuh tidak layak untuk menerima apa yang kamu inginkan. Oke, tadi sebelum kita mulai kan kita udah melayakkan diri kita sudah memposisikan diri kita untuk layak menerima apapun yang kita inginkan. Alasan kenapa kamu sangat menginginkan sesuatu adalah karena di masa depan kamu sudah memiliki itu. Jadi jangan di skip sinyal dari semesta. Kalau ada peluang, ambil. Siapa tahu itu adalah sinyal dari semesta untuk mengarahkan kamu ke arah kamu di versi masa depan. Oke, kalau sudah selesai scriptingnya boleh ditutup, boleh disimpan ya. Gak usah dibuka setiap hari ya, dibukanya nanti aja di akhir tahun. Jadi ini tadi seperti saya bilang, anggap kita sudah check out, sudah payment apa yang kita inginkan. Sisanya adalah tugas ekspedisi yang akan mengantarkan barang kita sampai di tempat tujuan dengan aman, dengan selamat, dan tepat waktu. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mau satu langkah lebih baik dari sebelumnya. Usahakan untuk tetap berperasaan seperti ini.
Lihat keajaiban yang akan datang di dalam kehidupanmu di tahun 2026 ini. Amin ya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam berkelimpahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.